Guys, kali ini saya kedatangan drone terbaru yaitu Hover Air X1 Pro, drone canggih yang bisa diterbangkan tanpa remote sekalipun. Ini merupakan video terbang pertama saya, kemudian video unboxing dan kemudian video impresi pertama, karena nanti untuk video full reviewnya akan saya buat di video kedua. Nah, biar teman-teman tahu isi pembeliannya ini apa aja sih, biar nanti samain kalau beli drone X1 Pro varian combo ini apa aja. Ini dia untuk unboxingnya guys. Saat video ini dibuat, harga Hover Air X1 Pro Basic varian combo ini sekitar 12 jutaan. Link pembelian bergaransi resmi Indonesianya ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Nah, di dalam paket yang datang ke tempat saya ini ada satu lembar packaging list, lalu ada satu power adaptor fast charging 65 watt. Dan ini dia box utama dari X1 Pro yang di dalamnya ada satu carrying bag dan satu sampel frame. Kemudian ada satu quick start guide dan satu combo case ukuran sedang nih. Dan ini dia unit drone X1 Pro yang kesan pertamanya. Wow, saya suka bentuk dan build-nya nih. Next, ada 2 baterai dan 1 charging hub. So guys, jadi kebetulan karena sekarang musim hujan dan di video tes terbang pertama ini tempat saya mau ngetes drone ini habis hujan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit titik-titik dari air hujan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, jadi ini dia Hover Air X1 Pro Basic varian combo yang merupakan drone camera vlog all-in-one sebenarnya gitu ya. Dengan fitur canggih yang mudah diterbangkan. Tujuannya biar kamu para pemula, lalu yang punya hobi ekstrim ataupun yang suka jalan-jalan bisa dengan mudah ngambil video dan foto dengan cara take off dan landing dari pergelangan tangan aja kayak gini. Pada dasarnya ini adalah foldable drone yang kalau sedang dilipat kayak gini, coba aja lihat ukurannya sama dengan telapak tangan saya. Dan kalau lagi di unfold ya dimensinya jadi lebih besar, kira-kira jadi ukuran 2 telapak tangan, dan bobotnya pun super ringan, cuma 191,5 gram aja. Dan apa yang saya suka dari drone ini, yang pertama build quality-nya super kuat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, propellernya ini full dilindungi sama prop guard yang keren. Materialnya ini atau material prop guardnya ini terbuat dari hem atau material plastik sangat elastis. Dan itulah saya dapat sampel struktur ini buat ditunjukin ke teman-teman bahwasannya dari sisi durabilitas ini gitu ya, dari sisi durabilitasnya ini beneran hyper elastis dan kuat banget. Coba aja lihat nih guys, tuh beneran kuat gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau nanti misalkan kita akan crash, drone bakal tetap hidup dan hovering nyala, jadi nggak ngerusak ke motor juga. Nah, ngomongin soal motor nih, jadi kalau menurut saya untuk motor di drone ini, biar saya tunjukin ya, motornya ini pakai motor brushless yang udah pasti super kuat, yang kalau perkiraan saya ini ukuran motornya ini sekitar 1504 gitu ya. Ini perkiraan saya, dimana kecepatan drone ini bisa sampai 39 km per jam dan ketinggiannya ini nggak main-main sebenarnya, bisa sampai 5.500 meter untuk altitude. Gimana nih guys? Keren banget nih. Nah, drone ini punya satu kamera ini di bagian depan dengan sensor CMOS 1/1,3 inch. Lensanya ini wide 16 mm dan FOV 107 derajat yang bisa merekam video 4K 60 fps dan slow-mo 1080p 120 fps. Kameranya nempel di gimbal 2 axis, bisa teman-teman lihat di sini ya, dengan fitur AIS atau Electronic Image Stabilization dan fitur HL atau Horizon Leveling. Termasuk sudah ada fitur Smooth Capture 2.0 yang artinya drone ini udah siap banget gitu ya buat merekam video adventure atau video aksi dengan sangat lembut meskipun ada atau banyak. Lalu kok bisa sih guys drone ini menghindar obstacle saat terbang? Nah, jadi guys, di bagian bawah ini sudah ada sensor proximity. Di bagian bawah ini ya sudah ada sensor proximity, dan di bagian belakang ini pun kalau teman-teman perhatikan ada visual sensor anti nabrak, yaitu sensor TOF dengan fitur Rear Active Collision Detection. Yang kerennya, sensornya ini bisa ngerem kecepatan drone saat tahu akan terjadi tabrakan. Itulah kenapa saya bilang ini drone canggih banget. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sisi guys. Di sebelah sini ya, di sini tuh ada satu port USB-C yang bisa teman-teman gunakan buat ngecas ini ya, ngecas baterainya sendiri. Kemudian ada satu slot micro SD yang bisa membaca sampai kapasitas 1 TB. Ini sudah saya pasang di sini, dan sebenarnya drone ini punya internal storage gitu sebesar 64
GB yang sebenarnya dipakai buat sistem operasi banyak dan juga buat nyimpan video. Jadi kalau misalkan internal storage-nya udah habis ya teman-teman mau nggak mau harus pakai micro SD ini gitu. Seenggaknya gitu udah santai gitu ya, udah ada udah ada internal storage-nya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian baterai nih guys. Jadi untuk baterainya ini di varian combo ini saya dapat 2 baterai dan untuk ukurannya ini atau voltasenya ini pakai baterai 2S 7,4 volt berkapasitas 1920 mAh yang kalau on paper atau secara teknis menurut klaim dari Hover Air-nya sendiri satu baterainya ini bisa dipakai terbang gitu ya sekitar 16 menit. Menurut saya ini sangat standar mengingat harus menjaga kompabilitas dari drone ini sendiri dan juga untuk menjaga bobot agar tetap ringan saat terbang. Oke guys, baterai sudah terpasang. Sekarang kita nyalain drone-nya ini cukup dengan menekan tombol bagian ini aja ya. Nah ini biar kelihatan jelas, jadi saya rubah dulu untuk settingan dari kamera yang sedang merekam ini. Nah jadi di bagian depan atas ini kita bisa nyalain dengan cara menekan tombol tadi, dimana untuk di bagian atas ini ada satu display dan juga 3 tombol. Ini untuk displaynya beneran terlihat jelas kalau dilihat oleh mata kita gitu ya. Kemudian di bagian sini ada 3 tombol, ada 1, 2 dan juga 3 untuk tombol di bagian tengah, dimana untuk display dan juga tombolnya ini bisa kita gunakan untuk mengatur mode terbang dan juga mengatur parameternya. Misalnya di sini ada keterangan hover, berarti itu mode terbang. Kemudian ada keterangan track on, berarti itu adalah mode parameternya. Lalu gimana sih cara nerbangin drone ini? Hover X1 gitu ya, bisa di App Store dan juga Play Store. Selanjutnya tinggal download lalu dibinding aja ke akun kita untuk drone-nya sendiri. Oke guys, sekarang mari kita lihat seperti apa Hover Air X1 Pro ini saat terbang pertama kali. So guys, jadi ini dia Hover Air X1 Pro. Saat ini saya sudah pindah lokasi, dimana ini untuk lokasi percobaan terbang kita. Nah biar saya jelasin dulu sekali lagi, ini udah ini mati lagi ya, auto off, biar saya di sini tunjukin lagi atau hidupin lagi. Nah jadi drone ini guys, sekali lagi biar saya ulangi gitu ya, bisa take off dan landing hanya dari telapak tangan aja atau full menggunakan fitur Fall Mode tanpa menggunakan remote ataupun tanpa menggunakan aplikasi sekalipun bisa sebenarnya. Dan kalau pertama kali terbang, sekali lagi drone ini hanya akan menampilkan 5 mode basic yang bisa kita pilih dari displaynya ini seperti yang saya tadi tunjukin. Yang pertama seperti di sini ada mode hover, yang kedua ada mode zoom out, yang ketiga ada mode follow, kemudian yang keempat ada mode orbit, dan yang kelima ada mode bird eyes gitu. So guys, sekarang mari kita cobain untuk terbang pertama ini di mode hover, dimana untuk menerbanginya yang pertama kalau kita udah pilih mode, kita langsung aja tekan tombol di bagian tengah ini atau tekan tombol yang bulat ini untuk memberi komando bahwa kita udah siap terbang. Kemudian kita take off. Untuk take off ya, farm landing ada 1, 2, 3. Nah itu. Nah jadi untuk di mode hover ini guys, untuk di mode hover ini drone akan otomatis mengetahui kita, tapi meskipun kita berjalan, drone ini akan tetap hovering di tempat gitu, nggak bakal kemana-mana. Dia hanya akan mengikuti kita. Misalkan kita itu bergerak ke arah sisi kiri atau sisi kanan, dan saat kita bergerak maju mundur dia nggak akan mengikuti. Biar di sini saya tunjukin. Nah di sini saya coba untuk belok ke arah kanan, dimana drone juga mengikuti saya gitu ya. Dan ini keren banget, untuk terbangnya juga terlihat stabil banget nih guys, keren ya. Nah ini dia untuk di mode hovering. Untuk mode pertama, jadi teman-teman bisa gunakan mode ini untuk belajar dulu mengetahui karakteristiknya. Nah gimana cara dari take off-nya sendiri, dari cara landingnya sendiri. Untuk landingnya juga ini mudah banget guys. Jadi untuk landingnya ini kita juga sama menggunakan farm landing gitu ya. Nah jadi teman-teman cukup arahkan jari di bawah drone selama 2 detik, maka dia akan turun secara otomatis dan hasilnya kayak gini. Nah itu untuk di mode hovering. Oke guys, kita lanjut ke mode terbang basic kedua, yaitu ada mode zoom out. Di sini saya sudah set, di mana untuk mode zoom out ini untuk parameternya 15 meter dan juga flat. Nah mode zoom out ini dikhususkan untuk terbang, misalnya kita mau terbang merekam video wifi. Jadi si drone ini akan terbang ke belakang dan merekam misalnya
misalnya kita sedang berjejer sama teman-teman di sebuah lokasi gitu ya, untuk memperlihatkan lokasi yang bagus atau lokasi yang indah, ini kita bisa menggunakan mode zoom out. Cara terbangnya pun sama, tinggal tekan aja seperti ini. Kemudian kita melakukan take off landing seperti ini, maka drone akan take off juga dengan otomatis. Dan karena ini saya berada di depan kamera, jadi drone agak bingung juga. Dan seperti yang saya bilang, maka drone akan langsung ke belakang untuk terbang ke belakang gitu ya, untuk memastikan mode zoom outnya ini bisa bekerja dengan baik. Di sini mode ketiga ada mode follow, di mana untuk mode follow ini drone akan mengikuti kemanapun kita berjalan gitu ya. Jadi ketika kita berjalan di banyak rintangan seperti sekarang di kebun pinus, maka drone ini akan menghindari rintangan-rintangan yang ada dan mengikuti kita gitu kemanapun kita berjalan. Hanya saja fitur follow ini hanya akan mengikuti, atau drone ini hanya akan terbang maju, tidak akan terbang mundur karena itu di mode lain. Nah, untuk terbangnya sendiri sama aja, kita tinggal tekan dulu tombol, kemudian seperti ini untuk terbangnya. Kita lihat. Nah, ini berada di mode follow. Nah, kemudian kebetulan drone udah pasti mengikuti saya ya. Tuh, ini saya berjalan ke arah sisi kanan, kemudian saya berarah ke sisi kiri lagi seperti ini, maka drone akan mengikuti saya gitu ya. Oke, lanjut kita ke mode keempat, di mana untuk ke mode keempat ini ada mode orbit. Untuk mode orbit ini di mana drone akan mengelilingi kita sepanjang, kalau kita lihat dari parameternya ini selebar 15 meter, kemudian flat dan juga 1080p. Tapi saya nggak akan tunjukin ketika terbang karena saya takut di sini kebetulan di sisi kanan dan sisi kiri juga khawatir nggak bisa kerekam juga gitu. Ada beberapa pohon pohon pinus. Untuk mode orbit ini kita lewat dulu gitu ya, tapi nanti hasilnya saya tunjukin. Dan untuk mode terakhir ini ada mode bird eye di mode basic, di mana untuk mode bird eye ini parameternya ada di 5 meter dan juga spin off. Nah, mode bird eye ini di mana drone akan terbang ke atas seperti itu guys. Kemudian nantinya sambil merekam. Jadi ini kalau misalkan di drone lain dinamakan fitur mode roket gitu ya. Dan untuk terbangnya sendiri pun sama seperti ini, tinggal ditekan aja. Dan kita bakal lihat seperti apa untuk mode terbang dari bird eye ini. Maka drone akan terbang ke atas. Nah, seperti itu guys. Jadi si kameranya itu akan mengarah ke kita, ke objek, kemudian nanti drone akan terbang ke atas, kemudian sejauh sejauh 5 meter gitu ya. Kemudian nanti dia bakal turun balik lagi seperti ini, dan nanti teman-teman tinggal arahkan saja landing lagi seperti ini, jadi dia akan landing otomatis lagi. So guys, jadi itu dia terbang pertama dari Hover X1 Pro dengan 5 mode terbang basic yang udah saya cobain dan tunjukin juga hasil videonya, pengaturan auto ya semuanya gitu ya. Untuk hasil videonya silahkan teman-teman nilai sendiri. Cuman untuk dari sekarang impresi pertama saya itu ternyata ini bisa menghindari banyak rintangan seperti tadi, bisa menghindari pohon pinus dan hal lain sebagainya. Ini udah keren banget. Dan untuk lanjutannya atau kualitas kamera, kemudian fitur lainnya ini apa aja lagi gitu ya. Dan karena memang ada mode terbangnya ini banyak, sampai 10 sebenarnya, itu akan saya bahas di video review lengkapnya atau video kedua. Nah, untuk link pembelian dari drone ini ada di deskripsi video, bergaransi resmi Indonesia, jadi tinggal dicek aja. Dan jangan lupa subscribe untuk video keduanya. Hasil rekaman dari kelima mode tersebut, ini dia hasilnya guys.